Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat ya, walafiat. Ini Bayuan, sisiran dulu Bayuan. Rambutmu kenapa tuh Bayuan? Nah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, sama kalian bisa optimal untuk persiapan UASnya gitu ya. Ini kan tinggal beberapa langkah lagi. Buat teman-teman yang punya aktivitas lain, ya tugas tambahan lain, misalnya terlibat di kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan-kegiatan lain, silakan membagi waktu ya, bukan membagi diri tapi membagi waktu gitu ya, biar belajarnya tetap bisa jalan, tapi tugas-tugas kemahasiswaannya juga bisa optimal. Nah, di pertemuan yang lalu kan saya ini ya cuma memutarkan video doang ya. Nah, di kesempatan ini saya mau memperjelas beberapa hal, barangkali kemarin terlewat gitu ya, atau kalian masih bingung, jadi saya tambahkan penjelasannya. Sama nanti saya mau jelasin sedikit mengenai teknik citasi sebagai bekal kalian ngerjain PR, ngerjain tugas. Ya, kan kalian punya PMA ya, udah tahu, udah dikasih belum nama lembaga? Udah, Pak. Udah. Nah, nanti tugasnya, soalnya udah dibagi belum, Van? Udah dibagi ke kalian? Belum. Tapi udah dikasih tahu kalau ujiannya gitu? Iya. Iya. Taunya dari mana? Ada banknya, Pak. Oh gitu, ya udah. Jadi nanti saya ajarin dikit mengenai cara mensitasi biar kalian itu bebas lah dari yang namanya plagiarisme dan sebagainya. Terus kalau waktunya cukup kuis ya. Nah, masalah kuis kalau waktunya nggak cukup gitu ya, nanti saya tunda aja, saya jadikan assignment aja buat kalian. Jadi kalian ngerjainnya di rumah masing-masing aja. Kan cuma pilih gitu ya, pilih pilihan ganda kan. Nah, saya mau ngasih tahu juga Pak Dosko itu pengen ngadain kuis serempak kayak yang lalu ya. Kalau Pak Irwan Doskonya itu beliaunya sukanya gitu. Ada kuis serempak, itu rencananya tanggal 7. Artinya 2 hari lagi ya, 2 hari lagi, hari Sabtu, nanti kalian kuis serempak pakai LMS ya. Nggak apa-apa, nanti kalian ngerjain kuis. Saya kan juga lagi ada kerjaan hari itu. Kebetulan saya jadi pengawas ujian TPI ya, TPI sama TPA. Kan kita lagi nerima kakak kelas kalian yang pengen kuliah lagi di STAN, itu kan ada pendaftarannya ada 7.000-an ya, 7.000 sampai 8.000. Padahal kursinya cuma 200 ya. Kursinya 200. Jadi kalau kalian nanti lulus kan kerja nih. Kalian mau kuliah lagi ke D3, D4 itu di STAN bisa, tapi lebih kompetitif lagi karena kita misalnya punya 7.000 tuh alumni yang pengen. Kursinya cuma ada 24 ya. Kursinya cuma ada 200 itu, ada 200-an. Jadi 7.000 diperebutkan 200. Makanya nanti kalau kalian pengen kuliah tapi nggak berkesempatan di D4 atau merasa nggak mungkin saya ke D4 itu ya, ya udah kalian kuliah aja di luar, itu banyak kok ya. Di UT itu ada D4 akuntansi sektor publik, itu kalian bisa ke sana. Di UI juga bisa, di Unpad atau di mana. Tergantung nanti kerjanya di mana ya. Kalau kerjanya di Jogja atau di Malang, tiap kota nanti kan punya PTN yang buka kelas untuk extension. Kalian bisa ikut extension. Oke, terus belajar ya. Nah, kita lanjut ke materi. Dari materi yang lalu atau yang udah kalian ikuti di revisi anggaran, ada pertanyaan nggak? Misalnya kalian nggak masih belum clear atau masih bingung, atau ada pertanyaan kalian di WA Group yang belum saya jawab, ada nggak? Kalian pernah nanya sesuatu di WA Group belum saya jawab? Coba lihat, ada nggak di situ? Berapa sih kelasmu? 405 ya. Ini kemarin saya ikut diklat, jadi
Kadang kayaknya udah saya jawab semua ya. Ini kemarin terakhir si Lutfi. Lutfi hadir nggak di sini? Ada ya Lutfi ya? Pak, ada suatu satker yang terdampak realokasi refocusing. Satker tersebut mendapat pagu belanja bantuan sosial. Akan tetapi di laporan realisasi semester 1 penyerapan masih 0%. Alasannya bantuan menunggu petunjuk teknis dan akan direalisasikan di triwulan 4, 3 dan 4. Itu di tahun 2019. Dan tahun 2020 selama pandemi. Apakah wajar apabila penyerapan baru terrealisasi pada triwulan 4 dan 3 atau harus diubah sehingga bisa terrealisasi triwulan 1 dan 2? Satker tersebut nambah pagu belanja pegawai yang sebenarnya menjadi akan tetapi oke. Ini yang saya tangkap kan, ini saya tanya itu di Penpus atau di pusat, di Pemda. Di Pemda, Pak. Kalau di Pemda nanti ada pelajarannya namanya pengolahan daerah. Saya ngajar di situ juga. Saya sama Pak Budi Mulyana itu bikin bahan ajar, nanti bisa kita pelajari itu di semester besok. Nah, kalau di pemerintah pusat, apa itu namanya? Apakah semua harus merata di semester 1, 2, atau 3, di triwulan 1, 2, 3, atau 4? Nggak harus, tergantung kegiatannya. Ya. Ada kegiatan yang dia hanya terjadi di triwulan 3, berarti dia akan terserap di situ. Ada yang dia terjadi merata. Merata itu kayak pembayaran gaji, bayar telepon, bayar air, gitu ya. Maka dia akan terserap merata di setiap semester, di tiap triwulan. Tapi ada juga misalnya SPMB. SPMB itu hanya ada di bulan Juli, Agustus. Nah, duitnya akan keluar di triwulan ketiga. Gitu. Pembelanjaan modal. Pembelanjaan modal itu, misalnya bangun gedung dan sebagainya, itu biasanya di triwulan 3 atau 4. Karena triwulan 1 lelang, mereka kerja dulu. Kan prinsip pembayaran atas beban negara itu dibayarkan kalau sudah ada prestasi. Prestasi ini apa? Bikin gedung. Bikin gedung itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Dia akan terbayar semester triwulan 3 atau triwulan 4. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi terkait bansos. Wajar nggak kalau bansos di 3 atau 4? Itu tergantung policy di tahun itu. Bansosnya memang diberikan kapan. Misalnya terkait COVID. Awalnya kan kita tidak memberikan, tidak membuat kebijakan bahwa kita akan kasih bansos dalam jumlah yang besar-besaran. Tapi karena kondisi pandemi, masyarakat butuh, akhirnya ada kebijakan. Waktu itu keluarnya kan di sekitar bulan Maret, April kan. Artinya di triwulan 1 nggak ada dia. Bisa aja di triwulan 3 atau 4. Karena triwulan 2 bisa jadi untuk penyiapan data, bikin kebijakan, menggeser alokasi anggaran, gitu ya, melakukan revisi anggaran. Nah, nanti kalau udah settle, kalau terkait dengan bansos harusnya dia lebih teratur, misalnya diberikan triwulan ya triwulan. Ya. Nanti mengenai pencairan bansos ini ada aturannya ya, ada aturannya. Triwulan ini harus dibagi berapa ya. Itu misalnya kalau bansos yang dibagi ke desa itu ada namanya penggunaan dana desa untuk bansos. Itu ada porsi pencairannya dan di triwulan tertentu itu berbeda-beda memang. Ya. Nah, kalau si Lutfi ngikuti perkembangannya atau cari bahannya itu misalnya dulu diatur itu 40 40 20 gitu. Dicairkan tahap 1 40, tahap 2 40, tahap berikutnya 20%. Jadi nggak merata dia, Lutfi. Ini kamu harus dalami lagi aturannya. Ini bansosnya di mana, bersumber dari apa. Kemudian kalau bersumber dari dana Kemensos itu berarti ngikuti peraturan Kemensos. Tapi kalau dari dana desa ngikuti peraturan dana desa. Satker mendapat tambahan belanja pegawai yang sebelumnya 108 menjadi 208. Ini nambahnya karena apa? Tahu nggak Lutfi? Lutfi mana? Lutfi. Iya Pak. Nah, nambahnya kenapa nih Lutfi? Itu saya baca itu nggak ada Pak, cuma aja nambah gitu aja. Oh, Karena kita harus mendalami nih tambahnya kenapa. Iya, Pak. Misalnya tambahnya karena nerima pegawai baru. Bisa. Dulu masih dia masih misalnya gini, kalian waktu lulus
kan kalian baru diangkat kayak tenaga kontrak, itu dibayarnya dengan bukan akun belanja pegawai, belanja barang. Tapi begitu kalian dapat SKC PNS, kalian dibayar dengan akun 51, belanja pegawai. Otomatis kan awalnya berapa, misalnya awalnya pegawainya cuma 7, dia kurang, pengen nambah 5, ya udah nambah 5. Nah, nambah 5 itu ternyata orangnya diprediksi diangkat di bulan Oktober. Otomatis ya akan terrealisasi di bulan Oktober gitu. Jadi ketika melihat data, kita harus melihat reason atau cerita di balik data itu, ya. Makanya kalau kita buka laporan keuangan, ya, kalau di standar akuntansi dibilang catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Kalau kalian cuma baca di laporan keuangan, bagus segini, realisasi segini, kamu langsung wah ini nggak bener nih tata kelolanya nih. Nah, kalian harus baca calegnya. Kenapa seperti itu? Oh, ternyata pegawainya baru datang di bulan Oktober, SK-nya diterima bulan itu. Sekarang dibayar dengan 52. Ya. Jadi harus cari datanya. Nah, nanti kalian waktu PKL, kalian akan mengelaborasi data-data kuantitatif dan kualitatif. Ini data kuantitatif nih, angka-angka gini. Nanti harus kalian cari data kualitatif yang melatar belakangi data itu apa. Nanti kita praktekkan di KTTA ya. Oke, jadi itu yang kadang saya pesankan ke mahasiswa itu, kita itu kalau mendengar berita ya, sebagai orang yang bekerja di bidang keuangan negara, kita harus jeli menyikapi itu, ngomongin tentang apa gitu ya, ngomongin tentang apa. Jadi cerita di balik berita itu apa gitu, itu harus kita pahami. Ya, kayak misalnya apa tuh namanya, kasus hutang negara gitu ya, kemudian kasus penggunaan Wisma Atlet, apa namanya, alokasi anggaran di DPR untuk hotel gitu ya, itu jangan ditelan mentah-mentah, cari dulu informasinya secara jelasnya. Karena kalau kita lihat itu sekarang sebenarnya hampir semua kementerian menggunakan hotel untuk isolasi mandiri untuk pegawai-pegawainya ya. Tapi kan memang kelasnya berbeda-beda ya kan. Kayak misalnya Kementerian A itu paling cuma hotel Melati, bintang 3, bintang 2 untuk menampung pegawai-pegawai mereka yang sakit ya. Apalagi kementerian yang sangat mobile dalam pelayanan pada masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kementerian Perhubungan, polisi, TNI gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan ketika jenis hotelnya terlalu mewah gitu ya. Kan prinsip keuangan negara itu dilakukan dengan prinsip hemat, efisien, efektif gitu kan. Tujuan mengisolasi itu apa? Tujuannya apa? Apakah harus bintang 5 atau cukup bintang 2 atau bintang 3? Itu yang perlu kita diskusikan. Tapi menyediakan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa kita menyediakan pusat-pusat isolasi yang sifatnya terpusat. Nah, kita lanjut ke revisi anggaran. Revisi anggaran ini kemarin sudah saya jelasin melalui video. Nah, saya mau kasih beberapa penekanan misalnya di sini ya. Nah, kalau mengenai revisi anggaran itu diatur di PMK 208 tahun 2020 ya. Nah, kalau kalian ingat ada satu PMK yang tahunnya PMK yang nomornya 208, masih ingat nggak PMK itu? PMK petunjuk penyusunan dan penelahan RKKL. PMK 208 tahunnya 2019. Jadi nomornya hampir sama nih. Nomornya sama gitu, beda tahun aja. Nah, apa yang ada di materi LMS dan juga sebagian dalam video tayangan ini kemarin saya sampaikan, ini masih ada yang mengacu pada PMK lama, saya bilang gitu. Nanti saya kasih PMK yang baru. PMK barunya belum saya kirim ya ke kalian ya. Nanti saya kirim. Nah, ada beberapa penyesuaian di PMK baru ya, misalnya terkait dengan jenis revisinya gitu ya. Itu ada sedikit perbedaan. Nah, kalau terkait dengan ruang lingkup, apa itu namanya tadi yang ada perbedaan maksud saya di aspek kewenangan gitu ya, aspek kewenangan.
terkait dengan ruang lingkup dan jenis itu PMK yang baru sama yang lama bisa dikatakan hampir mirip lah. Intinya ada pagu berubah, pagu tetap, sama ralat administrasi. Ya. Nah, kalau kita bicara pagu tetap, itu bisa kita ngomongnya pada level program atau level APBN. Nah, kita tahu kalau di di APBN itu misalnya ada kementerian nih, Kementerian Teknis, ya, kan dia punya dirjennya banyak, bisa sampai 10 gitu ya, namanya dirjen. Nah, dirjen. Nah, dirjen ini pejabat eselon 1, ya, eselon 1. Di bawah dirjen nanti ada namanya direktur-direktur. Ya, ini eselon 2. Nah, direktur ada eselon 2 ya. Ada lagi namanya ini kan dir ya. Ada lagi eselon 2 yang dia itu bekerja untuk level kewilayahan, namanya Kakanwil ya. Atau kepala kantor wilayah. Itu eselon 2 setara direktur. Di bawah Kanwil nanti ada namanya eselon 3. Eselon 3. Eselon 3 itu kepala kantor KUA ya, kepala kantor MTS, kepala kantor pajak, kepala kantor KPPN gitu ya, kepala kantor pengawas apa sih kalau di Kementerian Perhubungan yang suka ngawasi mercusuar itu, pengawas cuaca dan apa gitu kan, ada tuh yang di mana itu namanya. Kalian pernah ke ini kan Pangandaran, pernah belum? Kalau rumahnya dekat Pangandaran itu kan ada mercusuar yang tinggi banget tuh, yang buat ngawasin kapal ya. Pernah main di situ nggak? Coba nanti sekali-kali main di situ kalau udah nggak pandemi. Saya pernah main ke situ, saya tanya sama pegawainya. Pegawainya di situ cuma ada 3 ya. Ternyata dia bukan satker, dia di bawah kantor apa gitu ya. Saya tanya, Pak, pegawainya ada berapa? Ada 3 Mas, gitu kan. Bapak tiap hari di sini? Iya. Jadi dia tiap hari di lantai atas ngawasin mercusuar kapal itu. Kalau ada kapal datang nanti kan ada tandanya tuh, ngirim tanda. Jadi dia 3 orang ganti-gantian tuh. Saya nanya, Bapak udah kerja di sini berapa tahun? Saya udah 30 tahun Mas. Coba bayangin kalian jadi PNS ya, 30 tahun ngawasi kapal datang juga. Bosan banget kan? Terus saya ini korek-korek ya. 30 tahun ya Pak, ya. Bapak nggak bosan? Enggak Mas, saya senang aja malah. Maksudnya lebih santai karena dia kan naik ke atas cuma duduk ngeliatin gitu kan. Ada tuh pekerjaan PNS seperti itu ya. Nah nanti waktu itu saya tanya, Bapak lulusan apa? Kalau nggak salah dia lulusan SMA ya, penjaga mercusuar. Nah itu kalau eselon 1 di sini dia bertanggung jawab atas program. Kemudian eselon 2 bertanggung jawab atas kegiatan. Kemudian eselon 3 bertanggung jawab atas output, gitu ya. Nah, sekarang gini, level pagu tetap. Pagu tetap itu kalian bisa melihatnya pada level program. Artinya, misalnya ada Dirjen A, ini Dirjen A. Dirjen A di sini, dia kan punya banyak direktur. Direktur itu punya banyak bertanggung jawab atas kegiatan. Artinya dia cuma geser antar kegiatan. Dari direktur A pindah direktur B, dari direktur B, direktur D, direktur D, direktur C gitu. Itu geser-geser itu doang. Itu namanya level program tetap. Jadi pada Dirjen A itu tidak ada perubahan pagu. Gitu ya. Kemudian kalau dibilang level program itu level program. Kalau level APBN gimana Pak? Level APBN kita lihat ini KL kan berdiri bersama KL yang lainnya. KL sini ada KL juga. Endingnya kan APBN ya, APBN. Nah, kalau bilang level APBN artinya dia cuma geser antara KLA, KL1 ke KL2 ya. Misalnya KL2-nya itu ini Kementerian PUPera ya. PUPera itu kan tugasnya membangun infrastruktur. Kalau dalam masa pandemi kita berpikir infrastruktur itu nggak penting, tol-tol nggak penting, yang penting itu
kesehatan dulu, makanya duit dari Kementerian PUPR kita geser ke kesehatan. Itu namanya level APBN gitu. Ya, level APBN, antar bagian anggaran. Ya, antar bagian anggaran. Karena bagian anggarannya Kementerian PUPR sama bagian anggarannya Kemenkes itu beda. Nah, bisa juga di level APBN itu geser antar program. Ya, antar programnya itu misalnya gini. Tadi kan ada Dirjen A. Ya kan? Di sini ada Dirjen B. Nah, gitu kan? Dirjen A, Dirjen B. Lalu si A-nya itu kekurangan uang, dipindahlah dari Dirjen B. Gitu. Ya, misalnya ini tadi kan Kementerian Kesehatan, misalnya apa tuh namanya ini dirjennya Dirjen Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penyakit Menular, misalnya gitu. Yang Dirjen A-nya, Dirjen B-nya itu misalnya tentang promotif kesehatan gitu. Nah, si promotif kesehatan ngurangi anggarannya digeser ke pengendalian penyakit menular karena ada COVID. Misalnya gitu. Ya. Jadi ini antar program. Di level APBN tetap. Pak, kenapa nggak disebut antar KL? Kan bisa aja ya antar KL ya. Iya kan? Antar KL, ya antar KL kan tadi BA ya, bagian anggaran udah. Ya. Jadi KL itu bagian anggaran. Ya, menyebutnya menggunakan istilah bagian anggaran. Bukan antar KL atau antar lembaga. Jadi ngikuti apa itu namanya nomenklatur atau klasifikasi anggaran yang kita kenal selama ini. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak jauh ini? Nggak ada ya? Saya Pak, pertanyaan Pak. Iya boleh, silakan. Berarti kalau yang refocusing sama realokasi anggaran itu levelnya APBN, Pak? Yang mana? Berarti kalau pembahasannya refocusing dan realokasi anggaran itu pembahasannya mengenai level APBN ya Pak ya? Ya, dia bisa level APBN, bisa level kantor, bisa level kementerian. Tapi kalau yang terjadi saat ini level APBN. Emang ada Pak level kantor? Ada nanti ya. Contohnya gini, misalnya saya Badan Diklat Keuangan itu eselon 2 ya, eselon 3. Oh, eselon 1 ya, dari kepala badan itu eselon 1. Dia waktu mengalokasikan anggaran dapat pagu anggarannya atau alokasi anggarannya kecil. Lalu dia bilang sama anak buahnya, sama direkturnya, dia bilang, kita alokasinya kecil, tapi kita punya target di range yang besar. Saya pengennya target-target itu tercapai. Ayo kita melakukan refocusing. Bahwa hanya kegiatan-kegiatan yang bernilai tambah yang akan kita alokasikan. Dengan cara apa? Melakukan efisiensi belanja, misalnya. Kalau dulu rapat itu pagi, rapat 2 jam dibelikan makan, misalnya. Lalu dia bilang, sekarang kita bikin aturan, makan itu hanya disediakan di rapat kalau lebih dari 4 jam. Itu bagian dari upaya refocusing. Artinya itu dengan uang yang dikit, ya, dengan uang yang ada kita bisa mencapai target-target prioritas, target-target unggulan gitu. Dan itu bisa terjadi di level kantor, level program, level kegiatan, sampai level APBN. Tapi kalau saat ini level APBN nih kasus pandemi ya, kita gesernya luar biasa ini, ya, luar biasa. Jadi hanya kegiatan-kegiatan yang penting banget yang benar-benar kita alokasikan. Nah, contohnya gini. Waktu kita nyusun APBN tahun 2020, kan itu disusun tahun berapa, Fandi? Tahun 2019 kan? APBN tahun 2020 disusun 2019. Pagu anggarannya itu sekitar bulan Juli. Juli udah ada COVID belum? Belum kan? Juli 2019 belum ada COVID. Waktu itu, waktu bikin alokasi anggaran, orang berpikirnya monitoring evaluasi ke daerah, ngirim tim segini perjalanan dinas.
hotelnya tinggi, uang saku perjalanannya banyak. Itu ratusan miliar bahkan triliunan seluruh Indonesia. Tapi dengan ada COVID, mana berani orang melakukan perjalanan dinas kan? Nah itu harus kita refocusing. Kalau enggak, uang kita itu cuma ada di DIPA tapi nggak bisa direalisasikan. Di sisi lain kita lagi butuh belanja kesehatan, pelindungan sosial, gitu. Termasuk pemberian insentif bagi tenaga-tenaga medis yang saat ini bekerja di garda terdepan dalam pengendalian pandemi. Gitu ya, si Fandi ya. Nah, sekarang saya lanjut ke sini. Ini saya lewatin. Ini kemarin sudah saya jelasin ya. Kemudian di sini teman-teman semua terkait dengan jenis kewenangan. Yang lalu saya sampaikan itu kalau di LMS revisinya cuma DJA, DJPB, dan KPA sama DPR. Nah ini saya coba urutkan ya kewenangan penyelesaian revisi itu saya urutkan dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya. Paling mudah itu KPA. KPA itu revisi pada level Satker atau eselon 3 atau eselon 2 ya. 3 atau eselon 2. Eselon 2 atau 3 ya. Atau eselon 3. Kalau eselon 2-nya sebagai satker ya bisa aja ya. STAN itu eselon 2 tapi satker. Karena dia nggak punya eselon 3 yang menjadi kantor tersendiri. Semuanya ngumpul di situ. Makanya dia satker sendiri, eselon 2 itu STAN. Dia bisa merevisi pada level KPA pada batas-batas tertentu ya. Nanti kita lihat batasnya mana aja. Nah, kalau ada revisi yang tidak selesai di KPA, teman-teman bisa ngajuin ke DJPB. Ya, DJPB. DJPB-nya itu ada 2 pilihan. Ya. Ada 2 pilihan. Pertama, ke Kanwil. Ya. Jadi kalau kalian kesulitan menyelesaikan di KPA, dibawa dulu ke Kanwil. Kalau Kanwil nggak bisa selesai, maka baru dibawa ke DITPA. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Kalau ini nggak selesai lagi, bawa ke DJA. Ya, tapi kalau di level DJA nggak selesai, ya harus minta persetujuan DPR. Sebelum persetujuan DPR, ini prosesnya panjang. Kalian harus ngadain trilateral meeting dulu, ketemu sama Bappenas, ketemu sama DJA, berulang-ulang gitu ya. Karena untuk sampai ke DPR, kita harus yakin bahwa penyelesaian di level DJA itu nggak mungkin lagi gitu. Dan ini sangat jarang terjadi revisi sampai harus ke DPR. Yang ada nanti revisi rutin aja APBNP per semesteran ya. Tapi kalau non APBNP itu jarang banget ya. Itu pasti udah bisa selesai di Kanwil atau DJA. Ya, karena anggaran kita itu sekarang sangat fleksibel dibandingkan di masa lalu ya. Kalau masa lalu itu sangat rigid, tertulis apa ya untuk merubahnya itu sangat sulit. Kalau sekarang itu dengan anggaran basis kinerja, salah satu prinsipnya itu kan let the manager manage. Silahkan para manajer mengatur sumber dayanya untuk mencapai kinerjanya. Itu lebih mudah. Gitu. Nah, kalau kalian nanti kerja di eselon 3, misalnya di suatu kantor, apa gitu ya, itu eselon 3 atau eselon 2. Kalau di tempat kalian nggak selesai, kalian bisa ajuin ke Kanwil, ya, ke Kanwil. Nah, Kanwil itu biasanya kalau revisi Kanwil itu kan melibatkan antar satker, ya. Misalnya gini, ini kalau KL tempat kalian kerja, kan ada eselon 1, ada eselon 2, kemudian ada eselon 3, Nah, kalian kerjanya di eselon 3 KPA, gitu ya. Nah, selain itu ada juga eselon 2, eselon 3 lain. Jadi di bawah eselon 2 itu ada eselon 3 lain gitu kan. Kan ini eselon 3-nya banyak. Kalian kerjanya di sini. Nah, kemudian ini kan KL. Lalu di sini mitra untuk revisi kan ada Menq ya. Ada Menq. Menq itu di bawahnya DJA. Ya. Gitu.
Nah, DJA itu nanti dibantu oleh DJPB dalam proses revisi. DJPB nanti dibantu sama Kanwil DJPB. Nah, kalau kalian mau memproses ke Kanwil, ya, ke Kanwil DJPB, itu harus apple to apple. Yang memproses juga nggak bisa langsung eselon 3-nya, ya. Nanti lihat peraturannya. Misalnya kalau ini, ya, apa tuh namanya, dari kantor A ke kantor B, kan gesernya gitu misalnya. Kan kalian mau merevisi di tingkat KPA nggak selesai, nggak bisa. Bisanya antar KPA, Pak, Satker A sama Satker B itu mau geseran anggaran. Nah, kalau kayak gini, ini ada 2 orang kan yang melakukan revisi anggaran kan. Otomatis nanti yang memproses adalah eselon 2-nya. Bosnya. Nah, bosnya apple to apple-nya sama Kanwil DJPB. Gitu ya. Mudah nggak maksud saya? Yang ngajuin revisi itu bukan kantor kalian kerja. Kalian cukup lapor sama bos. Bos, saya butuh revisi anggaran. Gitu. Nanti yang ini kan lapor, bos, saya butuh revisi anggaran. Gitu. Nanti si ini memproses, ajuin ke Kanwil. Ya. Terus berikutnya. Nanti kalau ternyata proses revisi itu tidak hanya melibatkan si eselon 2 ini. Misalnya ini Kanwil Jabar, Kanwil Kumham Jabar. Mau menggeser anggarannya ke Kanwil Kumham Jawa Tengah gitu. Nah, itu udah beda mitranya di DJPB. Mitranya itu bukan Kanwil DJPB Jabar doang, tapi ada Kanwil DJPB Jawa Tengah. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa Kanwil menyelesaikan. Yang menyelesaikan harus kantor pusat DJPB, namanya DITPA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, Direktorat Pelaksanaan Anggaran nggak mungkin memproses revisi dari yang tidak selevel sama dia, ya. Maksudnya dalam arti kewenangan kemitraan gitu ya. Kalau ini kan eselon 2, ini udah Kanwil. Di sini nggak selesai, yang nyelesain bosnya kantor pusat DJPB DITPA. Nah, kalau kayak gini, yang apple to apple dengan kewenangan DKL adalah eselon 1. Nanti ngajuin eselon 1. Ya, yang ngajuinnya eselon 1. Nah, nanti kalau ternyata level kewenangannya bukan hak Kanwil, hak kantor pusat DJPB DITPA, itu harus ke DJA. Nah, kalau DJA, yang proses tetap eselon 1. Ya. Jadi eselon 1 nanti memproses ke kantor pusat DJPB DITPA atau memproses ke DJA. Sejauh ini teman-teman bisa ngikuti nggak maksud penjelasan saya? Bisa diikuti ya? Proses pengajuan revisi, penyelesaiannya nanti ada 2. Ada yang dia cuma apa tuh namanya? Pengesahan, ada yang persetujuan. Nah, kalau persetujuan itu membutuhkan proses diskusi, namanya telaah. Ya, ada yang dia cuma mengesahkan doang. Yang mengesahkan itu kita ajukan dokumen, lalu pihak yang punya kewenangan merevisi itu cuma menandatangani. Ya, punyamu direvisi, saya sahkan. Disahkannya itu dia mau ngomong orang di DJPB sama DJA. Angka-angkanya saya sesuaikan di SPAN Sakti. Jadi kalau misalnya dulu ada anggaran A, ada anggaran B, kegiatan A, kegiatan B gitu ya. Kegiatan A-nya itu misalnya 100 juta, kegiatan B-nya 50. Lalu dia mau geser, yang ini 75, yang ini 75 gitu. Ini kan geser. Nah, kalau memang menggeser itu masih kewenangannya yang ngajuin, ya masih kewenangan yang ngajuin itu Kementerian Teknis, maka itu dia cukup mengesahkan, ya pihak yang bertanggung jawab atau punya kewenangan mengesahkan revisi itu cuma ngesahin, ya punyamu direvisi saya sahkan, jadi 75 sama 75. Pak, itu kan kewenangan yang ngajuin revisi, kenapa harus disah-sahin segala? Bikin ribet aja. Kenapa kira-kira menurut kalian?
awalnya udah awalnya segini 100 sama 50. Dia geser jadi 75. Tapi sebenarnya pergeseran itu adalah menjadi kewenangan dari pejabat yang ngajuin usulan revisi. Lalu unsur Kementerian Keuangan itu hanya mengesahkan. Kenapa nih? Kira-kira biar apa tuh harus disahkan? Tahu nggak kalian? Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Nadia, kenapa Nadia? Ya Pak. Nah. Tadi gimana pertanyaannya Pak? Saya masih belum nyambung. Hah? Tadi pertanyaannya gimana Pak? Saya belum nyambung. Yang misalnya ini ada itu. Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes. Kemenkes itu mau geser dari A ke B. Awalnya A-nya alokasinya 100. B-nya 50. Dia mau geser, A-nya itu 75 aja. Yang B kita tambah karena penting, jadi 75. Anggarannya tetap 150 kan? Iya Pak. Pagu tetap, asumsikan ini cuma geser dalam RU, artinya kewenangannya di kementerian sebenarnya. Tapi si Kemenkes ini tetap ngomong sama Kemenkyu. Dalam hal ini misalnya Kanwil, dia ngomong, Om, aku mau revisi nih. Gitu. Revisi apa? 100 sama 50, aku geser jadi 55. Lalu si Kemenkyu, misalnya dalam hal ini DJPB, melihat, oh iya itu kewenanganmu sebenarnya Kemenkes, tapi nggak apa-apa, sini saya sahkan. Pengesahan ini penting dilakukan, walaupun dia adalah kewenangannya Kemenkes sendiri untuk menggeser-geser. Dalam konteks anggaran kinerja, kan let's manager manage kan. Tapi proses pengesahannya itu penting dilakukan. Kenapa penting? Kenapa Nadia? Maaf ya Pak, kalau jawaban saya masih kurang tepat. Kalau menurut saya itu masih perlu kewenangannya Kemenkeu itu, soalnya apa itu berhubungan dengan DIPA, nanti berhubungannya dengan pencairan dana, Pak. Nah, betul ya. Jadi kalau di dalam pencatatan realisasi nanti kan si Kemenkyu itu si Kemenkes itu nyatet di Sakti ya. Lalu Kemenkyu nyatetnya di SPAN ya, Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Kalau dulu 150 menjadi 75. Kalau walaupun ini Kementerian Kemenkes, kalau Kemenkyu nggak dikasih tahu, spannya itu masih menggunakan angka 50 sama angka 100 sama 50. Sehingga kalau nanti Kemenkes ngajuin 75 gitu, kemudian di sini ngajuin 75 juga, itu jadi nggak klop. Masa anggarannya 50, lo nyairin 75, itu nggak bisa, minus itu jadinya, pagu minus. Ya, makanya walaupun ada beberapa pergeseran anggaran itu menjadi kewenangan kementerian, itu tetap ada proses pengesahan di Kemenkyu untuk mensinkronkan data SPAN Sakti. Itulah yang disebut dengan pengesahan. Tapi kalau ada revisi anggaran yang sifatnya itu melakukan perubahan-perubahan pada aspek-aspek yang dulu disepakati antara Kemenkyu dengan KL, misalnya di aspek kinerja dalam trilateral meeting, dukungan prioritas nasional, itu harus dibahas dulu, nggak bisa langsung disahin. Contohnya gini, dulu Kemenkes bilang, Anda udah janji sama saya mau menurunkan angka kematian lansia di Indonesia itu dari 15% jadi 5%. Dulu dia bilang angka kematian lansia itu awalnya 15, mau jadi 5%, artinya turun 10%. Lalu si Kemenkes bilang, Pak, dalam kondisi pandemi kayak gini, lansia adalah kelompok umur yang paling rentan terhadap kematian karena dia relatif memiliki komorbid terhadap varian Delta. Ini bukan malah turun nanti, Pak. Ya. Kalau kita dengan kebijakan yang sama, angka 15 ini bisa naik jadi 27% angka kematiannya misalnya. Tapi kami Kemenkes komitmen
kami akan mencoba menekan di angka 17%. Gitu. Nah, artinya kan harus ada pembicaraan ulang tuh. Maka itu nanti harus ada proses persetujuan dalam suatu mekanisme namanya telaah. Penelaahan ulang kayak RKKL dulu awal. Yuk kita bahas lagi, kenapa kamu mengambil angka 17 gitu. Dari awalnya 15. Bisa diikuti ya? Nah, kita lanjut ke yang lain. Nah, untuk revisi pada level kewenangan mana, itu nanti kita lihat langsung pada tabel yang akan kita pelajari. Nah, kemarin waktu bahas ini kan saya bilang ini saya lewatin aja, karena nanti lihat PMK baru. Ini di slide yang saya tayangkan, ini saya kasih tanda silang-silang ya. Kalian langsung lihat ketentuan baru aja di PMK 208. Nanti di slide yang saya sajikan juga ada di sana ringkasannya. Kemudian yang tabel-tabel ini, kemarin di video kan saya lewatin ya, itu masih mengacu pada PMK lama. Nah, Pak, di PMK baru ada nggak yang tabel kayak gini? Ada di PMK baru, tapi PMK baru itu lebih detail lagi. Di sana ada DJA, kemudian ada Kanwil DJBB, lalu ada DITPA juga, baru ada KPA. Jadi lebih lengkap, ya, lebih lengkap. Itu bisa kalian lihat di lampiran 1 halaman 73 kalau nggak salah, ya. Lampiran 1 halaman 73 kalau nggak salah. Itu tabelnya ya lebih lengkap. Ini udah saya tulis ya, lampiran 1 halaman 73. Kemudian kita sampai ke bawah, ini pasti pakai PMK yang lama, nanti silakan lihat di PMK baru. Nah, kemarin beberapa item itu sudah saya jelasin di sini. Kita lihat langsung ke slide yang dari DJA ya. Nah, sebelum ke slide DJA, silakan barangkali kalian ada ada yang mau disampaikan, monggo. Ini bukan ini ya, bukan ini, bentar. Saya salah membuka slide. Kalian nanti kuliah jam berapa? Jam 30. Berapa? Nah, sebagian kemarin sudah saya jelasin. Saya akan fokus pada beberapa item yang mungkin perlu kita tekankan gitu ya. Mengenai PMK 208 2020 yang saat ini berlaku gitu ya. Nah, ini pendahuluan yang melatar belakangnya adanya PMK perbaikan revisi gitu ya. Perbaikan PMK revisi. Pertama, kita menyadari kalau perencanaan itu sesuatu yang bisa berubah ya. Hari ini kita merencanakan apa bisa berubah karena situasi lingkungan internal dan eksternal itu berubah. Maka kita harus agile ya. Agile itu bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi baru. Kita punya buku bagus itu ya. Namanya Dynamic Organization. Jadi cerita sukses Singapura membangun negaranya. Bagi kalian yang pro dengan perkembangan Singapura ya. Karena kalau kita baca di banyak media itu banyak juga yang nggak setuju bahwa katanya pembangunan Singapura menyingkirkan etnis tertentu, kelompok tertentu ya. Tapi secara umum kita mengakui bahwa ada pembangunan yang cukup diakui oleh negara-negara lain di Singapura ya. Itu ada buku yang bagus. Bukunya ketinggalan di kantor ya. Ong Siong Bong yang nulis. Ong Siong Bong ya. Dia
nulis salah satu kunci ya kesuksesan negara organisasi saat ini adalah proses dia untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan secepatnya. Jadi organisasi yang agile itu adalah organisasi yang baik gitu ya, yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Nah, yang agile itu dia tidak terpaku pada sesuatu yang pernah direncanakan. Dia bisa segera merubah setelah memperhatikan kondisi-kondisi luar dan kondisi dirinya. Gitu. Makanya revisi anggaran itu suatu hal yang mungkin saja kita tempuh, karena namanya anggaran itu kan rencana keuangan tahunan. Dia bisa terjadi hal-hal di luar ekspektasi kita yang mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri, gitu ya. Nah, di dalam revisi PMK ini, di dalam revisi PMK atau di dalam PMK tentang revisi anggaran ini, ada beberapa perubahan. Nanti misalnya dipisah antara PMK yang hanya membutuhkan pengesahan saja dengan PMK yang membutuhkan persetujuan melalui proses telaah. Ya. Jadi ada revisi telaah, revisi dengan penelaahan, revisi dengan pengesahan. Semua revisi dengan persetujuan atau proses penelaahan itu diproses di DJA. Nah, selain itu yang ke bawah ada DIT PA, Kanwil PA, KPA, itu adalah proses pengesahan saja. Kemudian di PMK ini juga ada perbaikan beberapa kebijakan terdahulu. Ya, ini saya lewatin aja, kita langsung ke sini. Apa aja revisi perbaikan di dalam PMK ini atau hal baru dalam PMK revisi yang baru ini? Pertama, dimungkinkannya ada revisi yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Artinya kan DIPA itu kan ditetapkan di sekitar bulan November ya. Ini tahun misalnya DIPA 2021. Itu walaupun dia akan running di bulan Januari, bulan November itu sudah diterbitin. Walaupun undang-undang bilang paling lambat itu Desember, akhir Desember. Tapi kita sudah melakukan hingga saat ini penerbitan DIPA itu di November. Sehingga kita punya waktu untuk melelang, untuk mendapatkan supplier, sehingga 1 Januari barangnya sudah ada. Nah, dari mulai November ini, sampai dia dijalankan, bisa jadi kita menemukan hal-hal atau perkembangan yang membuat kita perlu melakukan penyesuaian anggaran. Nah, kalau kayak gini, PMK 208 tahun 2020 itu memungkinkan, silahkan revisi aja. Ya, silahkan revisi aja. Contohnya misalnya, dulu waktu dibahas di bulan Juli misalnya, disebutin, diketahui misalnya, atau di bulan, bukan Juli ini kan bikin RKKL-nya ya. Misalnya waktu dibahas di RKKL Pagu Anggaran itu diketahui misalnya, ini ada pinjaman luar negeri tapi nggak ada naskah perjanjian pinjaman luar negerinya. Iya Pak, itu belum ditandatangani. Nah, alokasi yang belum memiliki syarat, nanti kalian pelajari ulang lagi ya. Alokasi-alokasi apa yang belum memiliki syarat, itu harus dikasih tanda blokir atau akeong ya, akeong. Nah, salah satu akeong itu adalah tidak adanya naskah perjanjian pinjaman luar negeri. Pada saat itu belum ada, pada saat dibahas di RKKL Pagu Anggaran. Dikasih akeong. Ternyata perjanjiannya itu ditandatangani di awal Desember. Nah, kalau kayak gini, awal Desember sudah ada barangnya. Ngapain kita nunggu sampai 1 Januari buat revisi? Ya sudah, langsung direvisi aja di sini. Sehingga 1 Januari dia sudah siap untuk dieksekusi. Kemudian ada juga revisi anggaran yang dilakukan karena adanya kebutuhan penyesuaian yang diperlukan dalam rangka menyajikan LKPB atau laporan keuangan pemerintah pusat. Ini contoh revisi yang perlu diselesaikan di awal sebelum tahun anggaran berjalan. Misalnya perubahan
administrasi terkait kantor bayar, revisi informasi kinerja. Kita tahu kan sekarang sedang ada RSPP, redesign sistem perencanaan dan penganggaran, itu bisa aja merubah nomenklatur, kegiatan, satuan, indikator, komponen. Nah, kalau itu sudah disepakati tapi belum terangkut di dalam DIPA, kita bisa memproses itu melalui proses revisi sebelum DIPA berjalan. Kemudian perubahan nomenklatur satker, misalnya dulu belum ada satker satker vertikal non permanen gitu ya. Nah, sekarang diperlukan karena kita membangun rumah-rumah baru buat korban bencana alam misalnya. Nah, itu silakan aja sesuaikan. Karena itu sebenarnya tidak membuat anggaran baru, dia cuma melakukan capping ke satuan kerja yang memang dikhususkan untuk melakukan itu. Tidak ada tambahan anggaran, kita cuma memisahkan sebagian anggaran. Kemudian pembukaan blokir tadi saya contohkan. Nah, kemudian ada juga revisi anggaran di tahun sebelumnya yang dia udah lewat sebenarnya, udah closing tapi perlu kita sesuaikan. Misalnya pagu minus belanja pegawai. Kalau kalian belajar pelaksanaan anggaran, ingat ya di awal-awal itu pasti diingetin negara itu nggak bisa bayar suatu belanja di mana anggarannya tidak tersedia atau tidak tercukupi. Kan gitu ya, kalian belajar dulu ya, asas-asas dalam pelaksanaan anggaran ya. Kita nggak boleh bayar yang anggarannya nggak ada atau yang kurang. Tapi sebenarnya ada satu jenis anggaran di satuan kerja yang dia tetap dieksekusi walaupun anggarannya kurang. Namanya belanja pegawai. Ya, jadi kalau kalian nanti kerja, misalnya anggarannya itu belanja pegawainya itu tinggal 20 miliar. 20 juta misalnya. Kalian mau bayar gaji 800 juta, kalian bikin SPM, KPPN cair itu. Ya, cair. KPPN akan bayar walaupun pagu kalian tinggal 20 juta. Kalian bayar 800 juta untuk belanja gaji. Itu dilayani. Karena memang ya untuk khusus belanja pegawai dan tunjangannya itu akan tetap dibayar kalau ada SPM-nya, walaupun mengakibatkan minus, tetapi Satker, Kementerian Negara Lembaga itu harus menjamin bahwa nanti pada saat pelaporan dia menjadi positif atau tidak ada minus. Minimal sama, Mbak, antara anggaran sama realisasinya harus sama. Nah, kalau itu sampai lewat tahun anggaran tidak terselesaikan juga, misalnya minus di tahun 2020, tapi tidak bisa kita selesaikan di 2020, maka silakan selesaikan di tahun 2021 melalui memindahkan sisa-sisa anggaran di program-program lain atau jenis belanja lain agar belanja pegawainya tidak minus. Karena pasti di alokasi yang lain itu pasti ada sisa, ya, pasti ada sisa. Karena secara totally realisasi pemerintah itu kan paling cuma di angka 98 gitu ya. 98%, 95, bahkan ada yang cuma 80, 85. Artinya ada sisa di jenis belanja yang lain. Nah, itu yang silakan digunakan untuk memenuhi pagu minus di belanja pegawai. Kemudian keperluan pengesahan belanja Satker BLU, kemudian adanya hibah langsung, ya hibah langsung itu hibah yang datang sekonyong-konyong gitu ya. Kayak kemarin si Aki Ditio itu ya, dia menyumbang 2 triliun. Nah, itu masuk kategori hibah langsung. Nah, hibah langsung itu nanti harus kita masukkan ke menyesuaikan ke DIPA dan ke realisasi. Tapi nggak tahu si Aki Ditio gimana kelanjutannya ya. Kemarin ada sedikit simpang siur berita ya. Kita lihat aja dulu nanti gimana. Kemudian pergeseran pinjaman hibah luar negeri menyesuaikan ineligible belanja yang tidak bisa ditampung, misalnya awalnya harusnya rupiah murni harus ditanggung ke pinjaman luar negeri, atau harusnya awalnya pinjaman luar negeri tapi harus ditampung di rupiah murni gitu ya. Jadi tukar menukar pembiayaan, tukar menukar sumber pendanaan itu bisa aja di proyek-proyek pinjaman luar negeri.
Kemudian pergeseran antara subbab babun, koreksi data, transaksi di dokumen sumber. Misalnya pencatatan antara SPAN dan Sakti itu beda, gitu ya. Kok bisa beda, Pak? Ya kadang pada saat rekonsiliasi itu ada beberapa transaksi yang belum komplit, sehingga misalnya di Sakti sudah dicatat, di SPAN-nya belum dicatat, gitu ya. Itu bisa aja terjadi. Bahkan karena selisih kurs itu kan hitungan hari itu udah beda ya. Kadang karena cut off transaksi di SPAN sama Sakti beda, akibatnya ada selisih. Nah, itu perlu diselesaikan melalui revisi-revisi. Kemudian penyelesaian akun COVID, ya. Penyelesaian akun COVID itu juga perlu dibereskan sebelum masuk ke LKPP. Akun COVID-nya apa aja ini ada di sini. Nah, nanti kalau teman-teman KTTA bisa nih kalian misalnya fokus pada beberapa akun, misalnya melihat belanja persediaan kesehatan sebelum dan sesudah pandemi, itu kalian bisa lihat. Ya. Kan akun-akunnya ada beda-beda. Ya. Misalnya kalian nanti PKL ngambil di suatu kantor di Kementerian Kesehatan atau misalnya kantor di Kementerian Sosial. Gitu. Ini beberapa akun yang difokuskan untuk menangani pandemi COVID. Nah, ini data-data ini sangat berharga di masa mendatang ya, karena dengan kita memisahkan data untuk menangani COVID, kita jadi tahu kalau ada pandemi kira-kira kebutuhan belanjanya ini saja, ini aja, kemudian besarannya segini dari yang normal, itu bisa kita teliti ya. Ini kebetulan kalian udah mau KTTA kan, nanti bagus nih kalau kalian mengangkat case-case seperti ini, misalnya mengenai akun-akun penggunaan penanganan belanja COVID. Kemudian kemarin yang ini ya, saya terangin ini dikit, apa tuh namanya, untuk memperdalam aja sebelum kita masuk ke latihan citasi. Nah, intinya gini, DJA itu menangani sesuatu yang memerlukan persetujuan. Ya, DJA itu menangani atau bertugas menyelesaikan revisi yang berkaitan dengan persetujuan. Persetujuan itu ditempuh melalui proses telaah. Gitu. Pak, disebut butuh telaah atau persetujuan itu apa? Kalau kalian mengajukan revisi yang menyelisihi hasil trilateral meeting. Ya. Kalau kita mengajukan revisi yang menyelisihi trilateral meeting. Contohnya gini, di trilateral meeting kita dibilang, kamu pagu alokasi anggaran sebesar 10 triliun, itu dipakai untuk program A, B, C, D. Kegiatannya 1, 2, 3, targetnya ini gitu. Nah, di situ dibilang targetnya. Target kamu membangun 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 1 juta. Kalau saya, misalnya Kementerian PUPR, saya dibilang membangun 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saya bisa bangunnya 1,1. Saya salah nggak? Dengan uang itu saya bisa bangun 1,1. Salah nggak? Menurut kalian salah nggak? Dikasih target 1 juta, saya bisa bangun 1,1 nih. Salah nggak? Menyalahi trilateral meeting nggak? Menyalahi nggak? Iya, Pak. Hah? Kalian disuruh kasih target, kalian misalnya jadi supir angkot gitu, target kamu ngumpulin 500.000 per hari. Kamu pas ngumpulin dapat 600, kamu disalahin nggak? Bego kamu. Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak. Kalau melebihi target itu enggak. Yang jadi masalah adalah di bawah target, misalnya dibilang 1 juta, anggaran segitu, tiba-tiba kita bilang, Pak, saya mau merevisi anggaran, saya bangunnya nggak 1 juta deh, saya mau 800.000 aja rumahnya. Gitu. Nah, itu menyelisih trilateral meeting. Makanya penurunan RO
itu menyelisih trilateral meeting. Harus dibahas sama DJA. Yuk ketemu lagi kita. Bahas lagi yang dulu kita sepakati 1 juta. Tapi kalau menaikkan, nggak ada tuh. Harus ke DJA enggak, ke ini enggak. Itu suatu bentuk prestasi. Nggak ada kan di sini aturan kenaikan volume kan. RO itu kan sub output. Sub output itu kan mirip dengan output. Misalnya outputnya itu jumlah. Atau misalnya gini. Jumlah lulusan itu outputnya. Kan ada lulusan sarjana ekonomi, lulusan sarjana teknik, gitu. Dan sebagainya. Itu sama-sama lulusan. Ternyata kita mau nurunin yang sini, otomatis volumenya turun juga kan. Nah ini yang nggak boleh, maka harus ketemu sama DJA. Yuk kita bahas lagi yuk. Nah akan lebih parah lagi kalau trilateral meeting atau kesepakatan dalam trilateral meeting itu yang dilanggar adalah yang berkaitan dengan prioritas nasional. Nah, kalau udah berkaitan dengan prioritas nasional, nggak cuma DJA aja nanti yang diajakin ngomong, plus Bappenas. Nanti si DJA akan menggandeng Bappenas. Nah, ini sebenarnya revisi anggaran yang mengakibatkan penurunan prioritas nasional itu sangat kita hindari. Jangan sampai terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka capaian-capaian prioritas atau capaian-capaian kinerja utama presiden itu tidak bakal tercapai. Itu sangat kita hindari sampai mengganggu program prioritas nasional. Selebihnya yang lain gitu ya, sama cara pikirnya. Kalau dia merubah sumber dana, ingat ya, dulu waktu kita ngomongin bikin Krishna, Renja, itu kan ada informasi sumber dana. Maka kalau geser itu harus ketemu DJA. Menggeser antar eselon 1 itu artinya antar program ketemu sama DJA. Antar alokasi dalam eselon 1 itu artinya antar kegiatan harus ketemu sama DJA. Nah, selebihnya itu hanya pengesahan, itu wilayah KPA dan DIT-PA. Saya kira itu kalau yang ke belakangnya nanti kalian lihat, karena itu hanya penjelasan dari ini saja. Ada pertanyaan nih teman-teman sejauh ini? Sebelum saya mau ngajarin kalian teknik sitasi, biar kalian nanti PPIMK-nya itu sedikit lebih rapi gitu ya. Kalau ini kan sama kayak yang tadi, antar KRO, pemenuhan. Oh ya, sebentar, sebelum ke situ saya ke KPA dulu. Nah, tadi saya jelasin pada kalian. Kalau bisa, revisi itu arahkan, selesaikan, dia hanya ada di level KPA, di level kantor kalian. Kalian diskusikan, kemudian lihat data-data realisasi, mana yang bakal tidak terserap, mana yang bakal terserap, mana yang bisa geser, mana tidak bisa digeser, itu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang sudah dikontrak, mana yang belum dikontrak ya. Kalau udah dikontrak jangan coba-coba digeser, karena kalau kalian geser nanti pakunya jadi minus gitu ya. Jadi kalian lihat data-data seperti itu, baru kalian lihat celahnya. Bisa nggak diselesaikan di level KPA? Kalau bisa selesaikan level KPA, maka selesaikanlah di level KPA aja, jangan sampai ke Kanwil atau di PA. Karena makin ke sini, ini makin ke arah DJA, itu prosesnya makin panjang. Ya, butuh waktu. Tapi kalau KPA itu bisa 1 hari atau 2 jam, 3 jam kalian revisi itu bisa selesai. Tapi kalau sampai ke sini itu lama. Ya. Nah, khusus untuk revisi pada KPA itu semuanya tidak merubah digital stamp. Artinya tidak memerlukan pengesahan kecuali untuk revisi-revisi yang berkaitan dengan pemenuhan belanja pegawai. Jadi misalnya belanja pegawainya kurang, tadi kayak yang diceritain Lutfi, misalnya kalau itu terjadi di KPA, itu bisa diselesaikan di KPA dengan cara apa? Menggeser jenis belanja lain pada RO ke belanja pegawai operasional. Tetapi dia harus lapor ke Kanwil agar disahkan. Bukti pengesahannya, nanti digital stamp-nya itu berubah. Ya. Kalian pernah lihat digital stamp si JIPA? Pernah lihat nggak? Pernah lihat contoh JIPA nggak kalian? Halo?
Pernah, Pak. Nah ya. Ya digital stamp itu cuma kayak barcode aja gitu ya. Nah, saya kira itu untuk materi revisi. Kita lanjutin ke latihan nulis citasi gitu ya. Saya sambil buka aplikasi, kalian kalau mau tanya silakan. Ini contoh di Pak Petik ya. Ini digital stamp itu yang seperti ini. Ini digital stamp. Nah, ini kalau di Pak Indo, di Pak Petik, itu nggak ada tanda tangan basahnya, ini nggak ada kan? Ini nggak ada. Ini cuma kayak gini. Ini namanya halaman pertama namanya SP pengesahan, surat pengesahan. Nah, yang disebut DIPA itu yang sini. Nih, mulai sini. DIPA itu mulai sini, di bawah. Gitu ya. Nah, halaman 3 DIPA itu ada rencana penarikan dan penerimaan. Nanti berjenis belanja itu dia ada ininya. Ada rencana penarikannya atau rencana penggunaannya. Contohnya nih, belanja pegawai. Belanja pegawai dia angkanya sama terus. Sama terus. Yang beda itu cuma di bulan Juni sama Juli. Karena ini pembayaran gaji 13 dan THR. Maka angkanya beda. Ini ya. Kemudian jenis belanja lain itu fluktuatif. Kalau Januari dia masih kosong, dia belum belanja apa-apa. Misalnya dia masih pakai persediaan di tahun 2020 yang masih tersisa. Dia nggak beli ATK, nggak beli apa. Lalu berikutnya ada belanja. Kadang naik, ya, kadang naik, kemudian turun gitu ya. Kemudian belanja modal. Ini awal-awal dia nggak ada karena awal-awal ini si supplier lagi ngerjain. Misalnya bangun gedung dia lagi ngerjain. Lalu di sini langsung pembayaran secara bertahap, pakai termin gitu ya. Itu contoh ya. Jadi nggak harus sama, per triwulan nggak harus sama. Tergantung aktivitasnya seperti apa. Nah, sekarang kita latihan menggunakan citasi untuk bekal kalian ngerjain apa itu namanya karya ilmiah. Contohnya kalau ujiannya disuruh bikin paper gitu ya. Kemudian kalau kalian pengen nulis KTTA, nulis jurnal dan sebagainya. Nah, selama ini kalau kalian disuruh membuat paper dan sebagainya, kalian nyari sumbernya kemana? Kalian nyari sumbernya kemana? Google, Pak. Jurnal. Ke jurnal, ke berita, ke rilis berita pemerintah gitu ya, ke laporan pemerintah. Kalau nyari jurnal biasanya di mana? Google Scholar. Google Scholar, Pak. Sama Ya, ResearchGate. Ya, misalnya kita nyari ke Google Scholar gitu ya. Ini Google Scholar. Contohnya kita ngambil, kalian mau nyari tentang apa? Revisi anggaran. Revisi anggaran ya. Nah, ini ada beberapa jurnal mengenai revisi anggaran. Misalnya kita mau pakai yang mana? Nah, gini, kalau kalian lihat kualitas suatu tulisan itu melihatnya dari banyaknya dirujuk berapa kali ya. Ini ada dirujuk 28, artinya dia udah dipakai oleh banyak orang di tulisan lain. Dirujuk, disitasi ya. Misalnya kita mau ambil ini ya, kita buka di sini jurnal. Kemudian
Misalnya ini jurnalnya apa? Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Kita download ya. Nah, kita download, kita simpan. Tadi udah kesimpan belum? Ini layarnya kelihatan atau cuma yang jurnal doang? Jurnal aja, Pak. Nah, sini layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. Oke, misalnya gini. Ketika menulis ilmiah, itu hindari plagiasi. Plagiasi itu apa? Mengutip tulisan orang, tapi kita tidak pernah menyebutkan bahwa kita mengutip. Artinya kita kurang jujur. Ya, kita kurang jujur bahwa kita pernah mengambil kata-kata orang tanpa menuliskan sumber. Sumber itu harus ditulis. Penulisan sumber dalam KTI, dalam karya ilmiah atau penulisan paper itu namanya sitasi. Ya, sitasi. Misalnya gini, kalian baca jurnalnya si Ulin, si Alim, ya. Kemudian kalian ngomong. Kalian mau ngambil ini. Partisipasi sasaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan interaksi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Misal, kalian mau ngomong kayak gitu, kalian cuma ngambil ini doang ya. Nah, maka kalian perlu menuliskan sitasinya di belakang itu seperti ini. Tulis nama kedua, Alim. Dia nulisnya tahun berapa nih si Alim? Tahun 2008. Kalau bisa sih ada halamannya, tapi nggak ada halaman nggak apa-apa lah kayak gitu. Ya, ini cara manual yang saya ajarin dulu manual. Cara manual dulu. Atau misalnya kalian bisa juga cara mengatakannya gini. Kan ini partisipasi bla bla meskipun tidak signifikan, dalam kurung Alim tahunnya berapa. Kemudian bisa juga kalian ngomongnya gini. Alim 2008 menyebutkan bahwa bla bla bla, misalnya bahwa partisipasi anggaran ya, bahwa partisipasi anggaran dan revisi dan sebagainya ini, partisipasi anggaran, revisi dan sebagainya bla bla bla. Itu bisa juga kayak gitu. Ya. Kemudian, Pak, ini kan di batang tubuh penulisannya. Ini di tulisan kalian seperti ini. Kemudian di daftar isi, kami kalau sebagai penilai, dosen, menilai KTTA, menilai skripsi, menulis paper, kami ada namanya teknik penelusuran literatur. Ya. Jadi kami ngelihat anak ini ngomong menurut Alim gitu. Di daftar pustakanya ada nggak nama Alim? Jangan-jangan dia cuma ngopi paste kasusnya seperti ini. Kalian ngopi paste punya ini. Misalnya bilang apa itu namanya? Kita cari yang sudah ada sitasinya. Nah, misalnya kalian cuma ngopi segini. Ya. Kalian ngopi gini doang. Jadi punya orang kalian kopi. Nah, kalau kayak gini namanya sitasi, plagiarisme ya. Kalian ngambil punya orang, tapi di daftar pustaka nggak ada. Itu namanya plagiasi. Nah, biar tidak plagiasi, di kata-kata tulisannya ada, di daftar isi juga tercantum. Kita lihat tadi, tadi yang kita ambil tulisannya yang mana? Yang ini kan efektivitas ini kan? Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini itu ada tanda kutip. Kalau kalian klik, di sini ada beberapa
penyajian daftar pustaka yang bisa kalian kopas langsung. Contohnya ini ada style MLA apa sama ISO 690 ya. Kalau STAN itu menggunakan stylenya apa? Apa style? American Psychological Association ya. Jadi metode ilmiah kita menggunakan pendekatan apa? Maka teman-teman bisa copy taruh ke sini. Nah, ini udah jadi daftar pustaka. Ya. Kemudian kalau nanti kalian lihat lagi di sini, Pak, saya tadi baca jurnalnya ini juga, Pak, punya UNAN. Nggak apa-apa, kalian klik sini. Ini ada apa? Copy paste juga. Ya. Gitu. Ini udah jadi daftar pustaka. Ini cara manual, ya, cara manual. Memang ada, Pak, cara yang otomatis? Ada cara otomatis, ya. So, cara otomatis atau menggunakan aplikasi, ya. Kalau menggunakan aplikasi. Aplikasi biasanya saya menggunakan Mendeley. Ada banyak aplikasi sebenarnya yang bisa kalian pakai. Bentar, ini satu dulu. Biasanya saya menggunakan Mendeley atau EndNote atau Zotero, sebenarnya banyak. Ini contohnya saya menggunakan Mendeley. Ini udah muncul belum di muka di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Mendeley. Mendeley saya itu menghimpun banyak sumber yang akan saya pakai ketika menulis ilmiah. Saya udah beberapa nulis itu. Ini sumber-sumber yang saya pakai, ya. Literasi dan sebagainya. Ini yang saya pakai. Nah, misalnya gini, kalian mau nulis tentang tadi revisi anggaran. Saya tulis, kan tadi ada create folder, saya tulis latihan nulis revisi anggaran, misalnya namanya gitu. Rev anggaran. Nah, kita bisa ngumpulin banyak sumber terkait dengan materi yang akan kita tulis. Kemudian kita manage di dalam folder ini. Contohnya, tadi kita kan sudah mendownload jurnalnya, ya. Jurnal itu bisa kita masukkan ke sini, dan nanti kita bisa menggunakan untuk citasi dengan cara yang mudah. Caranya, kalian lihat di tab di sisi kiri atas itu ada add ini. Kita akan masukin data dari jurnal. Itu ada add folder, add file, kemudian watch folder, sama add entry manual. Kalau saya biasanya menggunakan add file, itu kalau kita punya filenya secara file yang akan kita gunakan. Contohnya tadi jurnalnya kan sudah saya download, berarti saya punya filenya. Atau jurnalnya sudah saya kumpulin, berarti add folder. Nanti kita cuma running dari folder. Atau add entry manual. Nah, sekarang kita coba pakai add file. Add file. Tadi kan saya udah unduh ya. Yang diunduh kan ini tadi ya. Oke. Kita klik. Nah, dia di sini muncul. Mana ya tadi? Latihan revisi. Kalau ini jurnal saya, menyelamatkan ekonomi mikro. Ini saya dulu pernah nulis nih. Menyelamatkan ekonomi mikro. Berarti mana ya? Latihan mana? Nah, ini. Ini di sini udah muncul nih. Efektivitas anggaran. Ya, efektivitas perpaduan komponen anggaran dan sebagainya. Ya, ini udah muncul di sini. Nah, kadang ada jurnal yang ketika kita add kayak gini, munculnya di sini aneh-aneh kayak tulisan Cina. Itu artinya jurnalnya belum rapi ya. Jurnalnya belum rapi. Nah, kalau jurnalnya belum rapi, nanti kalian rapin aja di sini. Misalnya dia itu tulisannya kurang, ini masih bisa kita edit ya. Misalnya nama autornya, ini autornya salah nih, ya kan? Kan harusnya nih kan, harusnya kan Nur Alim, Nizarul Alim, tapi di sini tertulisnya autornya si siapa ini namanya? Fakultas Trunojoyo. Nah, ini kalian ubah nih. Ubah. Kemudian lihat di sini ketika kita hilangin, di sini ada last name, ada first name. Maka yang ditulis nama terakhir dulu Alim, koma,
Nizarul. Oh, Nizarul, gitu ya. Nah, karena ini nama orang, maka kita nggak perlu klik institusi atau organisasi, kita biarin aja, gitu. Maka dia akan tersingkat menjadi N Alim, ya. Tapi kalau dia ternyata yang nulis adalah lembaga, misalnya yang nulis Badan Pemeriksa Keuangan, maka kalian nanti pilih pencet yang institusi, ya. Itu. Kemudian sudah. Ini apa tuh namanya? Satu contoh. Kemudian kita bikin contoh yang lain, misalnya add entry, tapi manual, ya. Misalnya gini. Misalnya di sini si siapa yang punya buku, ya? Rebecca. Misalnya Rebecca punya buku, ngarang buku, misalnya judulnya apa, Rebecca? Milenial sadar investasi, misalnya gitu. Yang ngarang siapa? Yang ngarang Rebecca. Berarti Purba kan nih nama terakhirnya Rebecca Purba ya? Iya, Pak. Rebecca gitu. Baru di bawahnya karena ini nama orang nggak usah pencet institusi. Kalian langsung ke tahunnya. Misalnya Rebecca bikin tahunnya sekarang. Halamannya nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian city-nya misalnya Medan. Rebecca di Medan ya? Iya, Pak, di Sumatera Utara. Misalnya di Medan, penerbitnya apa? Misalnya edisi 1, penerbitnya siapa? Erlangga, Pak. Erlangga misalnya, ya, PT Erlangga. Nah, itu. Ya. Kalau ada editor, tulis editor. Misalnya editornya siapa namanya? Evi Pania. Pania, Ranita. Gitu ya. Nah, karena nama orang jangan institusi. Kita langsung save. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan latihan menggunakannya. Misalnya di sini. Kata-katanya misalnya pertama kita mau ngomong partisipasi anggaran mendorong komitmen anggaran. Misalnya gitu. Itu siapa yang nulis? Oh, tadi Alim. Kita cek di sini. Ya. Misalnya ini ngomong Alim. Di jurnal yang sudah kita masukkan ke Mendeley tadi, ke aplikasi kita. Kita masuk ke reference. Ya. Kemudian kalian klik insert citasi, kita cari si Alim tadi. Ini kan Alim ada kan? Kita pencet, klik. Nah, dia udah otomatis di sini. Nah, itu muncul Alim, gitu ya. Lalu kalian ngomong, Rebecca tadi namanya siapa? Rebecca ya. Lalu kalian mau ngomong gini, remaja perlu memahami peran dia dalam menciptakan anggaran yang respon investasi. Misalnya kalian ngomong gitu. Ini yang ngomong siapa? Rebecca, di bukunya Rebecca. Kalian cari dari Purba. Ini ya. Klik, ini udah muncul gitu. Nah, kalau style kalian mau dirubah, misalnya kalian ngomong mau pakai yang style seperti ini, Alim dan sebagainya. Ini, maka caranya misalnya Purba. Jadi Purbanya kita tulis dulu gitu ya. Lalu kalian insert citasi. Kita cari Purba di sini. Lalu kursornya kalian pindah ke tulisan Purba 2021. Kalian klik di sini. Klik gitu ya. Nah, di sini kalian pencet suppress author. Ya. Suppress author. Misalnya kalau selain suppress author kalian mau menampilkan si Purba ngomongnya di halaman 61 gitu ya. Kalian tulis 61 suppress author, nanti muncul seperti ini. Ya, gitu. Purba menyatakan remaja
perlu memikirkan keuangan sejak dini. Nah, kayak gini. Bisa diikuti, teman-teman? Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian misalnya kita tambahin kayak yang tadi, misalnya Sugiri. Tadi kita ngambil yang pernah saya masukin juga. Misalnya bisa citasi Sugiri. Supres, gitu ya. Ini ngomong menyebutkan, misalnya Sugiri menyebutkan UMKM menjadi wadah terbaik untuk melatih literasi keuangan remaja. Literasi keuangan remaja. Nah, kalau kalian sudah kayak gini, kita akan bikin daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Cara bikinnya gimana? Gampang. Kita pencet. Nah, saya mau ini dulu. Ayo, mana. Yes, pas ya. Nah, kalau kita mau bikin daftar pustaka, teman-teman tinggal insert di sini, insert bibliografi, klik, tuh dia udah ada semua, udah muncul, ya, enak kan? Nah, kemudian kita lihat di Mendeley. Mendeley itu, misalnya kita mau add entry, itu bisa menampung banyak sumber selain jurnal, bisa buku, bisa book session atau bunga rampai, ada bisa case tadi, bisa juga ensiklopedia, komputer program, bahkan film pun bisa jadi sumber. Kalau kalian nonton di YouTube, nemu sumbernya, oh ini YouTube bisa jadi sumber tulisan saya, bisa masuk sini. Kemudian bisa juga aturan, artikel majalah, paten, laporan keuangan, kemudian peraturan, gitu ya. Misalnya kayak peraturan gini. Statuta. Peraturannya misalnya apa? PMK nomor 208 garing PMK 02 garing 2020 tentang revisi anggaran. Gitu ya. Kemudian nih tahun 2021. Autornya siapa? Kementerian Keuangan. Nah, karena Kementerian Keuangan ini adalah institusi, kalian pencet institusi. Tahunnya berapa? Dia dibikin tahun 2020. Kemudian ini cukup country aja nggak apa-apa. Kemudian udah gitu aja cukup ya. Lalu kita balik ke yang tadi misalnya. Kita mau nambahin di sini. Alokasi anggaran investasi dapat direvisi dalam level APBN. Misalnya ini saya cuma ngarang aja ya. Ngambil dari mana tuh? PMK 208 ya. 208 gitu. Nah, kemudian kita masukin di sini, klik. Nanti dia muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman udah pernah insert bibliografi, otomatis dia akan muncul di daftar pustaka. Artinya, kalian akan terhindar dari resiko plagiasi. Karena otomatis ketika kita udah masukin sini, selama insert bibliografinya udah dibuat, dia akan muncul terus mengikuti apa yang kalian tulis. Enak kan? Enak nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi saya berharap kalian waktu ngerjainnya coba menggunakan teknik seperti itu, biar kalian latihan waktu nulis KTTA. Kemudian berikutnya, selain menggunakan aplikasi Mendeley, bisa juga pakai aplikasi yang ada di Microsoft Word ini, ya. Misalnya kita pakai Microsoft Word ya.
pakai Microsoft Word ya. Nah, di Microsoft Word itu ada aplikasi yang bisa kita manfaatin ya. Nah, itu adanya di reference, kemudian ada manage source ya di sini. Nah, misalnya Misalnya kita punya buku ya, misalnya buku tadi misalnya Rebecca Purba gitu. Kemudian titelnya Milenial Sadar Investasi. Tahunnya 2020, City-nya Medan, penerbitnya Erlangga. Nah, udah gini, set. Setelah itu di copy ke sini, ini udah, copy udah. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke aplikasi kita, ke Word kita. Misalnya kita mau ngomong, tadi Rebecca ngomong apa? Remaja perlu memikirkan sejak dini ke rencana keuangan. Remaja perlu memikirkan sejak dini dalam memikirkan keuangan sejak dini gitu ya. Nah, udah kayak gini, kalian tinggal ini insert citasi ya. Pakainya yang sini. Insert citasi, klik Rebecca. Itu bisa juga kayak gitu ya. Jadi pakai yang ada di aplikasi atau di Word. Kalau kayak gini bisa juga. Nanti teman-teman tinggal insert bibliografi, pilih yang mana, misalnya yang ini muncul juga, sama ya. Tapi kalau saya senang menggunakan Mendeley, karena Mendeley itu referensinya bisa di backup. Kalian sekarang belajar banyak pelajaran, itu bisa kalian masukin semua di Mendeley. Kalian sekarang sambil setiap hari melihat fenomena, melihat apa, masukkan ke situ. Nanti waktu KTTA kalian tinggal nulis apa itu sangat menarik, sangat cepat dibandingkan kalian grup tiap nulis baru bingung, nulis bingung. Semuanya harus sudah masuk di aplikasi. Ini kayak saya saya udah punya ya. Kalau bicara efisiensi biaya ini referensinya. Kalau bicara anggaran pendidikan referensinya ini. Kepuasan BLU ini. Kemudian bicara e-learning, dana desa, buku PAD, kesehatan COVID, macam-macam ini udah saya kelompokkan. Ya. Jadi kalian coba kayak gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Nah, sebelum pertanyaan saya tambahin dikit. Ketika kalian nyari, ini kan aplikasinya namanya Mendeley Desktop. Kalian bisa cari di internet, di-download, lalu diinstal. Ya. Setelah diinstal, lalu kalian lihat di tools ini, di tools, ya. Klik tools di aplikasinya. Nanti ada install web importer, ada install MS Word plugin dan sebagainya. Nah, kalau di MS Office kalian itu belum ada MS Word plugin, maka dia nanti tulisannya install MS Word plugin. Nah, kalau kayak gitu kalian klik ya. Maka ketika kalian buka Word kalian, dia akan muncul area ini. Area yang ada gambar Mendeley-nya. Kalau belum ada pluginnya, dia nggak akan muncul. Yang muncul cuma yang default punya si Microsoft Word. Ya. Ini kebetulan saya menggunakan dua aplikasi reference. Saya pakai Mendeley dan saya juga pakai EndNote. Saya pakai EndNote. Ya. Oke. Gimana? Kalian mengalami monetisasi atau ada pemahaman dikit? Enak nggak menurut kalian? Tanya, Pak. Ya. Nanti kalau kalian bingung, kalian nyari di YouTube itu banyak cara menggunakan. Jadi kalian dari mulai sekarang itu tertata ya. Kalau punya sumber-sumber itu masukkan ke Mendeley, dipilah-pilah sesuai temanya. Nanti sesuai kalau misalnya kalian, Pak, saya nanti KTTA tentang dana desa, kalian lihat sumber-sumber dana desa. Ya. Nah, saya mau lihat sedikit
ngasih tahu sedikit terkait nulis KTT, nulis karya ilmiah. Ketika nulis karya ilmiah, kalian harus mulai dengan latar belakang. Ya. Latar belakang itu isinya apa? Itu isinya fenomena. 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 Fenomena itu apa? Sesuatu yang menarik yang membuat saya harus menulis itu. Fenomena itu sesuatu yang menarik yang membuat saya harus menulis itu. Fenomena itu tidak harus wow, tidak harus wow. Tapi memberikan keyakinan pada orang bahwa saya harus ngelakuin itu gitu. Misalnya kalian misalnya kalian mau nulis tentang dana desa di suatu desa. Lalu kalian kasih reason kenapa desa itu menarik. Pak, dia menarik karena dia menjadi satu-satunya desa baru yang maksudnya tapi capaian kinerjanya menyamai desa lain. Itu contoh fenomena yang kalian munculin di sini. Atau fenomena berikutnya kalian ngomong, Pak, desa ini menarik. Padahal menariknya karena desa kalian sendiri, kalian tinggal di situ. Tapi kalian nggak boleh ngomong itu di dalam penelitian ilmiah. Karena peneliti itu harus terbebas dari subjektivitas. Maka kalian ngomongnya, Pak, dia menarik. Menariknya apa, Pak? Dia itu sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah mendapat penghargaan. Sedangkan teman-temannya itu tiap tahun mendapat prestasi. Kenapa dia nggak berprestasi? Itu menarik gitu. Terus menarik lagi, Pak, dia itu desa yang sangat menarik. Menariknya apa? Semua perangkat desanya itu sarjana. Tetapi kinerjanya buruk. Atau kinerjanya biasa aja. Jadi setiap orang itu punya sesuatu yang bisa kalian tonjolin, suatu objek penelitian bisa kalian tonjolin, entah dengan cara apa gitu. Kalian pasti menemukan dia sesuatu yang unik dibandingkan orang lain. Itu munculin di latar belakang. Reason kenapa saya harus nulis itu, ya. Setelah itu baru kalian ngomong rumusan masalah. Rumusan masalah itu misalnya kalian mau ngomong ini. Jumlah angkatan kerja atau misalnya gini, kenapa misalnya rumusan masalahnya kenapa milenial atau misalnya gini, kenapa masih terdapat orang dengan kriteria penerima bansos masih punya bansos belum memperoleh. Nah ini boleh misalnya rumusan masalahnya gini, memperoleh transfer bansos, misalnya gitu. Jadi rumusan masalah itu harus dalam bentuk tanda tanya, ya, dalam bentuk pernyataan. Lalu rumusan masalah itu harus diikuti dengan tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu harus menjawab masalah, Jadi kalau masalahnya kenapa masih terdapat, maka kalian tujuan penulisan ini adalah mengetahui penyebab adanya penduduk dengan memenuhi syarat tapi tidak mendapat bansos. Tujuan. Jadi jangan pernah nulis tujuan yang tidak terkait dengan rumusan masalah. Harus inline, ya. Kemudian berikutnya setelah tujuan biasanya kita mendeklar manfaat. Manfaat itu dia harus menunjukkan manfaat praktis, ya. Praktis itu bagi orang-orang yang berada di dunia itu, ya. Manfaat praktis dan manfaat
akademis. Misalnya manfaat penulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan akademik. Secara praktis dapat membantu para aparatur desa di dalam mengidentifikasi penduduk yang memiliki kriteria atau memiliki kriteria mendapatkan bansos. Secara akademik dapat menjadi tambahan referensi bagi para peneliti di bidang kebijakan publik terkait dengan pemberian bantuan sosial. Jadi kalian harus jelasin. Nah, saya kira itu materi tambahannya, mudah-mudahan membantu untuk ngerjain KTTA atau tugas-tugas PPMK kalau disuruh bikin paper ya. Nah, untuk kuisnya nanti saya kasih dalam assignment aja. Saya kira itu, teman-teman, saya mohon maaf kalau dalam kuliah kita saya banyak mengambil waktu kalian ya. Saya mungkin termasuk dosen yang selalu melebihi waktu ya. Karena kalau 2 SKS saya kurang gitu ya. Saya bisa cerita 1 halaman bisa berjam-jam gitu. Nah, saya mohon maaf sekali karena biasanya saya ngajar yang 3 SKS gitu. Gitu. Kemudian kalau selama kuliah ada salah kata, saya menyinggung perasaan dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya cuma pengen kalian dapat belajar optimal, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kalian peroleh gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan yang terbaik di PKN STAN. Karena tidak semua orang itu punya kesempatan di sini. Terlepas dari beberapa kelemahan-kelemahan yang ada di STAN. Ya. Kalian adalah anak-anak terpilih dari ribuan anak yang sudah pernah mendaftar ke PKN STAN. Kemarin kita yang anak sekarang ini kan ada sekitar 44.000. Kita sudah nguji 8.000, kita hanya akan ngambil 270 untuk anak reguler. Dan itu menjadi adik-adik pilihan juga buat kita, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari kampus STAN kita untuk kebaikan Republik kita yang kita cintai. Saya kira cukup itu. Selamat belajar, mudah-mudahan UTS-nya baik dan hasilnya optimal. Ya. Pak, boleh foto dulu sama Bapak? Boleh apa? Foto. Oh, ya, foto. Boleh. Ini waktunya nggak apa-apa ya? Kalian kuliah lagi jam berapa? Jam 9.30, Pak. Mungkin sebentar, Pak. Bayuan, tolong dong. Oke, ayo teman-teman on cam dulu. Oke. Udah semua nih. Oh, masih ada yang belum. Saya Muhammad Wahyu sama Larissa. Oke, mungkin kita lanjut foto aja kali ya. Oke, untuk foto yang pertama. Ya teman-teman, gaya semua. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya samaan nggak nih, Pak? Apa? Ada gaya yang sama nggak nih, Pak? Kira-kira. Ada yang? Gayanya sama, Pak. Gaya foto. Nggak kedengaran si Bayuan, nggak kedengaran. Gaya fotonya ada yang sama nggak nih, Pak? Ada yang sama. Gayanya, Pak. Mau samaan nggak, Pak? Gaya fotonya. Gimana? Aku nggak kedengeran, benar, serius. Gimana? Minta gaya yang sama, Pak. Oh, minta gaya yang sama. Ya, ada Bapak ada gaya nggak? Oh, enggak. Saya ngikutin kalian aja. Gimana nih, teman-teman? Gimana gayanya? Kayak oke aja udah gini. Ayo, Gini aja ya, Pak. mau kelas. Iya. Ya, iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih. 05. Nanti. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih ya. Semoga kalian ujiannya lancar dan sebagainya.
Nanti sampaikan salam maaf saya ke dosen setelah ini, barangkali kalian jadi terlambat di sana ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.